puasa Radio Gundaling 96,1 MHz beras tagi. Andaikan seluruh dedaunan kita jadikan kertas dan kemudian seluruh tangkai ranting itu kita jadikan pena, dan seluruh air yang ada di muka bumi ini kita jadikan tinta, kita disuruh untuk menuliskan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup. Bila pun kita sanggup, maka itu tidak akan mencukupi. Telah kering tintanya, nikmatnya masih banyak yang belum bisa kita tuliskan. Maka dari itu, pantasnya dan wajar kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, dan tidak hanya sampai di situ saja. Untuk implementasi rasa syukur itu adalah menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu juga meninggalkan segala larangan dari Allah dan Rasulnya. Maka bisa kita dikatakan menjadi orang yang takwa. Kemudian daripada itu, salawat bering salam kita sampaikan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, insyaallah ini bisa menjadi syafaat nanti bagi kita di yaumil akhir kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya kita berselawat, tentunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita sebagai umatnya, walaupun nanti kita tidak mengakuinya, wahai Muhammad ya Rasulullah, aku umatmu, tetapi dia akan mengetahui dari ciri-ciri yang ada pada diri kita, karena kita yang disebut ahli selawat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, berketepatan dengan hari ini 12 Ramadan, dan tentunya malam ke-13. Kalau malamnya ke-13 tarawih, dan puasanya baru 12. Dan siogianya di sini yang membawakan acara ini adalah Ustaz Muhammad Al-Khudri SAG. Karena berhalangan hadir karena suatu hal, maka saya yang menggantikan. Dan tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang sejuk. Sahabat Jeloper yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, menjadi pribadi yang sejuk di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu sangat penting sekali. Karena Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi latihan jiwa agar menghadirkan kesejukan bagi dirinya dan sekelilingnya yang berdekatan dan bersinggungan langsung dengannya. Pribadi yang sejuk adalah ia yang kehadirannya menenangkan. Di samping menenangkan, menyenangkan, segala sesuatunya dirindukan, ucapannya meneduhkan, dan sikapnya mententramkan. Pribadi yang sejuk adalah, di bulan suci ini, kesejukan lahir dari kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Kita terlena dengan keadaan, karena sudah di pertengahan Ramadan ini biasanya cepat nanti masuk ke akhirnya. Sahabat Jeloper Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan mungkin sudah banyak kita dengar daripada penyampaian materi-materi sebelumnya, di mana di bulan yang mulia ini adalah waktunya untuk kita melipat gandakan seluruh amalan. Waktunya kita memperbanyak daripada bacaan ayat Al-Quran, daripada kita membaca ayat demi ayat, memperbanyak tadarus, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak sedekah di bulan yang mulia ini. Tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang istimewa yang Allah berikan. Di mana bulan Ramadan 10 awal adalah Allah turunkan rahmat,
kemudian Allah berikan maghfirah, keampunan di 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga Allah berikan itqu minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Maka sahabat yang juga firman Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada orang tua di bulan yang mulia. Banyak mungkin kita terlupa ada satu amalan yang mendasar, ya, dan menjadi penentu, ya, penentu yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah, kepada orang yang paling kita cintai, yaitu kedua orang tua. Terkadang kita sibuk mengejar amalan-amalan yang sunnah, sibuk dengan tadarusul Quran, sibuk dengan bersedekah, sibuk dengan amalan-amalan, ya, di bulan yang mulia ini. Namun kita lupa ada satu amalan yang sangat penting, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah penyebab yang Allah berikan adanya kita di dunia ini. Orang tua adalah orang yang pertama kali, ya, menyayangi dan mencintai kita di dunia ini, yang memperjuangkan jiwa dan raganya, ya, untuk bagaimana kita tidak sengsara di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Sobat Jolefos dimanapun Anda berada, khususnya di Tanah Karo, Simalem tercinta, dan di seluruh dunia Anda mendengarkan, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, sampai ke hari 15 bulan suci Ramadan. Sedangkan banyak ahli kubur yang dahulu mereka itu berdoa, berkeinginan, berhajat, bermunajat agar bisa hidup di tahun ini dalam keadaan beriman kepada Allah dan bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan lebih baik lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala
tidak tunaikan hajatnya, sehingga mereka hari ini berada di barzah. Nah, kita ini yang hidup hari ini, sudahlah kita hidup di bulan Ramadan dalam keadaan beriman pula lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena keimanan kita inilah kita diuji. Diuji untuk apa? Untuk meningkatkan lagi derajat keimanan kita di sisi Allah, sampai kita ini betul-betul di sisi Allah ini menjadi hamba Allah yang beriman dan mendapat ridha Allah. Hari ini banyak orang bertanya posisinya, derajatnya di sisi manusia. Satu orang istri bertanya, aku ini di sisi suamiku ini apanya? Jangan-jangan aku ini bukan istri di dalam hatinya. Kadang-kadang pun ditulisnya di nama kontaknya bukan istri, my cerewetku katanya, ya kan? Waktu pertama nikah, my mom, my sayang, my honey, lama-lama my cerewet katanya. Nah, aku ini di sisi suamiku itu apa? Suami pun gitu, aku di sisi istriku ini apa? Bertanya selalu di sisi manusia ke manusia lain derajatnya. Aku di sisi bosku apa ya? Bos kerjaku ini kayak mana dia? Nanggapin aku, pandangannya tentang aku. Di mata dia ini aku ini gimana? Kawanku gimana aku ini di matanya? Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu agar kamu bertakwa. Kira-kira kita ini masuk dalam golongan hamba Allah yang bertakwa enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semua dimasukkan Allah di sisi Allah dalam golongan hamba Allah yang bertakwa dan mendapat ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka tanda kita mensyukuri semua kenikmatan yang Allah beri ini, terutama nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman ini. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum melatih agar tahun depan kita dalam keadaan lebih baik lagi Ramadannya. Allah hidupkan kita dan dalam keadaan Ramadan lebih baik lagi amal kita. Dan Bapak Ibu jemaah pendengar Radio Gundaling dimanapun Anda berada, maka surah serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah memperjuangkan kita umatnya. Begitu sayang beliau kepada kita, maka beliau tidak mau ada umatnya ini dalam hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Beliau begitu merisaukan, memikirkan, maka layak dan pantaslah mendapatkan salawat daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Jalopers dimanapun Anda berada, InsyaAllah hari ini kita masuk hari ke-15 Ramadan dengan judul Mempererat Silaturahmi Lewat Buka Bersama. Jadi Bu Sita ada pernah buka bersama nih selama Ramadan nih? Belum ada, pernah? Di rumah aja saya. Oh, di rumah ya. Ini temanya buka bersama pula nih kan? Iya, Ustaz. Masih ada 15 hari lagi ya kan Bu? Betul, Ustaz. Mana tahu nanti ada kawan-kawan reuni ya kan, bisa ngajak. Nah, jadi Sobat Jalopers dimanapun Anda berada, buka bersama ini momentum kita, kesempatan kita untuk menyambung tali silaturahmi, bukan cuma menyambung tapi lebih mempereratkannya lagi. Biasanya buka bersama ini sebab kita kawan yang udah lama, kawan sekolah dulu, kawan SD kah, kawan SMP kah, SMA, kuliah dan sebagainya, kawan kerja yang udah nggak lagi satu kerjaan, tetangga yang udah lagi nggak sama tempat tinggalnya, udah berbeda, atau dulunya kita sama-sama di satu
Kabupaten Tanah Karo ini sekarang mungkin ada yang sudah di luar negeri atau di lain provinsi, mungkin pas di bulan Ramadan ini berjumpa kembali, maka dibuat acara buka bersama. Jadi buka bersama ini memang salah satu selain kita untuk menyempurnakan satu hari bulan puasa itu berbuka, maka memang untuk menyambung silaturahmi agar kita obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulah dan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah